Weruh angger, iya ingsun iki Ki Ageng Kebo Kenanga, ya Ki Ageng Pengging, Rama nira kang satuhune, yang artinya Sugeng rawuh sedaya, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya. Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupakan jati diri Anda, dari mana Anda berasal. Dan kali ini Kitab Mawas Diri akan membahas kisah sejarah legenda Jakatingkir dalam episode yang kelima, yaitu tentang Ki Ageng Banyu Biru. Dan Jakatingkir di episode sebelumnya yaitu tentang tersingkirnya Jakatingkir dari Istana Demak Bintoro. Dan Jakatingkir ini memang harus mengakui kesalahannya dan menerima keputusan dari Sultan Trenggono atau Sultan Demak yang kelima. Dengan berat hati akhirnya Jakatingkir kemudian hendak berpamitan dengan Ki Ganjur ya. Ki Ganjur ini pamannya. Dan kemudian Ki Ganjur juga memberikan dengan berat hati melepas kepergian Jakatingkir dari Istana Demak Bintoro dan memberikan banyak sekali nasihat kepada keponakannya tersebut. Dan Jakatingkir ini kemudian tidak pulang ke Tingkir ya. Jadi Jakatingkir ini justru dia merasa malu apabila pulang ke Tingkir dan membawa kegagalan kepada ibunya atau ibu angkatnya Nyi Ageng Tingkir. Dan kemudian Jakatingkir ini justru bertolak ke daerah Pengging. Ya, jadi tidak banyak yang tahu ya ketika Jakatingkir ini sampai di Pengging. Dan Jakatingkir ini hendak pergi atau menuju ke suatu pura dalam Agung Pengging. Dan pura tersebut ini sebetulnya adalah bangunan dari ayahandanya, yaitu Ki Ageng Pengging. Dan di sana di pura tersebut Jakatingkir ini sudah berniat ya. Jadi dia tidak akan berenjak pergi dari pura tersebut sebelum mendapatkan petunjuk niskala dari Sang Hyang Widi. Dan setiap malam pun Jakatingkir selalu berdoa kepada Sang Hyang Widi. Dan kemudian Jakatingkir ini meminta izin kepada pemangku pura tersebut ya untuk meminta izin untuk beberapa hari tinggal atau berdiam diri di pura tersebut untuk melakukan tapa, brata, yoga dan bersemedi tentunya. Dan juga Jakatingkir ini juga melakukan japa seperti itu, meminta petunjuk dari kemurahan Sang Hyang Widi untuk mendapatkan petunjuk. Dan kemudian Jakatingkir ini tinggal di pura tersebut selama kurang lebih ke 7 hari ya. Jadi setelah malam ke-7 ya, setelah 7 hari di pura tersebut, dan Jakatingkir ini melakukan pertapaan ya, tapa, brata, yoga dan bersemedi untuk meminta petunjuk dari Sang Hyang Widi. Dan di situ ketika malam ke-7 ini terjadi sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kemudian Jakatingkir ini melihat seberkas cahaya yang kemudian melintas di depan di mana dia beranjak untuk tidur. Nah, antara sadar dan tidak sadar Jakatingkir ini melihat seberkas cahaya itu membentuk sesosok manusia yang berwujud sosok laki-laki dengan perawakan gagah dan tampan rupawan. Dan kemudian Jakatingkir ini merasa antara sadar dan tidak sadar melihat sosok tersebut. Dan kemudian sosok tersebut ini
bercahaya ya, dan kemudian menghadap atau memperlihatkan kepada Jakatingkir, dan sosok tersebut ini tersenyum di hadapan Jakatingkir serambi mengatakan sesuatu, dan sosok tersebut mengatakan sesuatu dengan kalimat seperti ini. Ger karebet putraning sun, ojo kedlarung-dlarung anggenira kasusahan ing pikir. Wis angger, sesuk-esuk ambarengi pletiking Bagaskara ing pangwetan, sira mangkata anju juga padukuhan banyu biru. Swita marang Ki Ageng Banyu Biru. Ing kono wahanane sira bakal nemoni kamulyan lan pepadanging lakunira. Yang artinya, anakku karebet, janganlah kamu berlarut-larut dalam kesedihan hati. Besok pagi bersamaan terbitnya matahari, maka pergilah kamu ke padukuhan Banyu Biru dan mengabdilah kamu kepada Ki Ageng Banyu Biru. Di sana kamu akan mendapatkan kemuliaan dan terang dalam hidupmu. Kemudian Jakatingkir ini menyembah serambi mengucapkan kepada sosok tersebut, siapakah yang berada di depan saya ini? Dan kemudian sosok itu menjawab dengan senyum penuh kedamaian. Weruh angger, iyo ingsun iki Ki Ageng Kebo Kenongo, iyo Ki Ageng Pengging Rama nira kang satuhune, yang artinya, ketahuilah anakku, saya itu adalah Ki Ageng Kebo Kenongo atau Ki Ageng Pengging, rama handamu yang sesungguhnya. Dan kemudian Jakatingkir ini merasa kaget ya, sontak Jakatingkir langsung memeluk sosok tersebut, dan kemudian Jakatingkir merasa haru dan akhirnya mencium kaki yang menyebutkan bahwa sosok tersebut adalah Ki Ageng Pengging, ramahandanya atau ayah dari Jakatingkir tersebut. Dan serambi Jakatingkir memeluk dan mencium kaki sosok tersebut, tiba-tiba ada sosok lain yang mendekat dan mengelus-elus kepala Jakatingkir, dan tak lain sosok tersebut adalah Nyi Ageng Pengging atau ibunda dari Jakatingkir. Dan kemudian sontak Jakatingkir merasa terharu sekali. Jakatingkir sampai menangis dan menitikkan air mata. Jakatingkir ini sangat rindu sekali dengan mereka, kedua orang tuanya. Dan kemudian Nyi Ageng Pengging tersebut juga menyampaikan sesuatu kepada Jakatingkir yang bunyinya seperti ini. Karebet wis ngger, elinga weling ingsun jalma utama tansah netepi anggering dharma. Aja pegat rinalan wengi tansah memuji Hyang Widi. Ing kono bagya mulya bakal sira tanpa. Karya Basuki putraning sun karebet, yang artinya, karebet sudahlah anakku, ingat-ingatlah pesanku. Manusia utama senantiasa memegang teguh ketentuan dharma. Jangan pernah putus memuji Hyang Widi siang dan malam. Di sana kedamaian dan kemuliaan akan kamu dapatkan. Selamat tinggal putraku karebet. Dan sosok Ki Ageng Pengging dan Nyi Ageng Pengging ini seketika lenyap ya dari hadapan Jakatingkir. Dan kemudian Jakatingkir ini tersadar dari meditasinya. Kemudian beliau tidak bisa membendung rasa haru ya, dengan menitikan air matanya. Beliau sangat terharu dan berterima kasih sekali kepada Sang Hyang Widi. Dan akhirnya menjelang pagi, Jakatingkir ini beranjak untuk berpamitan kepada pemangku pura tersebut, dan kemudian beranjak menuju pergi ke Padepokan Banyu Biru untuk menemui Ki Ageng Banyu Biru. Ya, jadi Ki Ageng Banyu Biru ini merupakan pimpinan sebuah padepokan Siwa Buddha, dan kebanyakan siswa atau murid di sana ini mereka-mereka yang masih berpegang teguh kepada ajaran Siwa Buddha.
Dan Ki Ageng Banyu Biru ini memiliki dua adik laki-laki yang bernama Ki Mas Wilo, Ki Mas Wurakil ya. Dan di sana juga ada murid yang sudah lama menetap di situ berguru yang bernama Ki Mas Monco. Dan Ki Mas Monco ini merupakan keturunan dari Trah Majapahit ya. Jadi keturunan dari Prabu Brawijaya V, karena Ki Mas Monco ini merupakan putra dari Arya Jambuleka II, dan Arya Jambuleka II ini juga putra dari Arya Jambuleka I, dan Arya Jambuleka I ini putra selir Prabu Brawijaya V. Ya, dan Ki Ageng Banyu-Biru yang waskita batinnya memerintahkan kepada siswa Padepokan untuk membersihkan padepokan ya. Di situ tidak ada yang tahu maksud dari Ki Ageng Banyu-Biru tersebut. Hanya Ki Mas Monco lah yang diberikan tahu bahwasanya nanti sore bakalan ada putra dari keturunan Majapahit yang akan berguru ke Padepokan Banyu-Biru tersebut. Dan benar, sore hari memang ada pemuda yang benar-benar datang dan nampak untuk bertemu dengan Ki Ageng Banyu-Biru untuk berguru kepadanya. Dan kemudian Ki Ageng Banyu-Biru ini memerintahkan Ki Mas Monco untuk menyambut kedatangan sosok Jaka Tingkir. Dan Jaka Tingkir ini merasa terkejut ya, karena kedatangannya ini justru sudah diketahui oleh beliau Ki Ageng Banyu-Biru. Dan kemudian di hadapan beliau Ki Ageng Banyu-Biru, Jaka Tingkir menceritakan apa sebabnya hingga sampai pada Padepokan Banyu-Biru dan bertemu langsung dengan Ki Ageng Banyu-Biru. Dan kemudian Ki Ageng Banyu-Biru ini memperkenalkan Ki Mas Monco kepada Jaka Tingkir. Jadi kedua putra keturunan Majapahit ini saling berpelukan ya, merasa sangat bahagia bisa bertemu. Dan sampai-sampai saking bahagianya Ki Mas Monco ini sampai menitikkan air mata. Kemudian Ki Ageng Banyu-Biru memerintahkan Jaka Tingkir ini untuk berdiam sementara waktu di Padepokan Banyu-Biru ya, ditemani dengan Ki Mas Monco, gunanya untuk belajar berbagai ilmu kepada Ki Ageng Banyu-Biru. Ya, dan Jaka Tingkir ini digembleng dengan tapa, brata, yoga, dan semedi ya. Dengan kecerdasan Jaka Tingkir ini yang membuat Ki Ageng Banyu-Biru ini merasa sangat kagum dan sangat menyayangi sosok Jaka Tingkir tersebut. Karena hanya dengan beberapa bulan saja Jaka Tingkir ini sudah mengetahui dan mampu menguasai lontar-lontar rahasia Siwa Buddha. Dan kemudian Jaka Tingkir ini yang dulu sangat mumpuni olah kanuragan, kini kesadaran spiritualnya berkembang pesat dan sangat tajam berkat Ki Ageng Banyu-Biru. Dan melihat perkembangan tersebut, Ki Ageng Banyu-Biru merasa bangga dengan sosok Jaka Tingkir. Dan kemudian dirasa cukup, maka Ki Ageng Banyu-Biru ini memerintahkan Jaka Tingkir untuk turun dari padepokan ya. Konon sih dari Ki Ageng Banyu-Biru ini Jaka Tingkir mendapatkan aji lembu sekilan, yaitu sebuah ilmu kesaktian yang sangat langka yang berguna untuk melindungi diri dari serangan atau dari berbagai serangan dalam batas satu jengkal jari. Konon pula ilmu ini menyerap energi lembu andini. Jadi sosok Atmo Suci yang berwujud seekor lembu dan menjadi tunggangan Siwa Mahadewa. Dan kemudian Ki Ageng Banyu-Biru ini memerintahkan Ki Mas Monco, Ki Mas Wilo, dan Ki Mas Wurakil untuk menemani Jaka Tingkir sebelum meninggalkan padepokan. Dan Ki Ageng Banyu-Biru ini memberikan taktik jitu kepada Jaka Tingkir untuk bagaimana caranya untuk bisa kembali dan diterima oleh Sultan Trenggono. Dan kisah legenda Jaka Tingkir dalam episode yang kelima ini cukup sampai di sini. Nantikan kisah legenda Jaka Tingkir dalam episode berikutnya, dalam episode yang ke-6 tentang Arya Baurekso. Tayangan Kitab Mawas Diri adalah tayangan yang bukan tentang suatu agama, tetapi tentang keyakinan kita kepada Sang Penguasa Jagat. Juluhing Kaulo Dumateng Gusti.
dan nantikan kisah sejarah Nusantara berikutnya dalam tayangan Kitab Mawas Diri. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om.